Software ini bisa menjadikan Windows kalian seperti apa yang kalian inginkan. Yuk kita simak videonya. Jadi nama softwarenya adalah Winairo Tweaker. Jadi ini bisa merubah settingan apapun yang ada di Windows 7, 8, 9, 10, bahkan Windows 11 kalian menjadi seperti yang sobat inginkan. Karena kan biasanya pas update Windows 11 kok ada yang berubah, kok klik kanannya nggak cocok gitu, misalkan kok menunya berubah gitu ya. Nah di sini sobat bisa sesuaikan kembali dengan apa yang sobat suka sehingga pakai Windowsnya jadi lebih nyaman kan. Oke, kita mulai aja. Untuk Winairo Tweaker sobat bisa download ya di webnya, nanti linknya ada di deskripsi video. Itu bisa diinstal secara portable dan bisa diinstal secara instalasi ya, jadi bebas. Di sini saya install secara portable. Dan ini dia tampilannya sangat sederhana sekali ya, jadi mudah untuk dioperasikan juga ya. Jadi di bagian atas ini ada file. Mungkin kalau sobat punya PC-nya banyak, atau mungkin untuk setting PC kantor yang dari Windows 7 tiba-tiba update Windows 10 atau bahkan 11, pastikan karyawannya bingung ya. Jadi sobat bisa simpan settingannya, diimport dan tinggal diekspor aja ke komputer atau laptop lainnya gitu. Oke, untuk bagian pertama sobat bisa lihat ya, di bagian informasi ini adalah versi dari OS kalian, Windows kalian, terus ada prosesor, info RAM, dan yang lain-lainnya. Dan untuk WScore, kalau nggak salah ini singkatan dari Windows Experience Score gitu ya, saya lupa. Dan nilainya 8,6. Nah, sobat yang sudah install Winairo Tweaker, nilainya berapa tuliskan di kolom komentar ya. Terus kemudian di sini ada recent change. Jika sobat habis mengganti terus lupa apa yang barusan diganti, sobat bisa lihat settingan apa yang terakhir sobat buat di sini. Oke, selanjutnya kalau sobat punya favorit settingan, misalkan yang sering diganti-ganti, bisa disimpan di manage bookmark. Misalkan nanti sobat mau cari settingan terus lupa settingannya di mana, sobat juga bisa memanfaatkan fitur search di sini ya. Misalkan kita ketik menu, maka banyak pilihan tentang settingan menu. Oke, kita langsung mulai ya, karena saya Windows 11, jadi saya lebih membahas tentang yang Windows 11-nya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi di sini ada fitur enable classic full context menu. Jadi fungsinya adalah kalau kita klik di desktop ya, contohnya klik kanan di sini ada show more option. Atau kita mau buka aplikasi, misalkan software Winairo Tweaker, di saat klik kanan ini sama ya. Jadi tampilannya adalah tampilan Windows 11 yang baru yang ada show more option. Oke, jadi di saat kita klik di sini menjadi enable pilihannya dan kita restart explore, oke, kita bisa lihat ya, yang di desktop tadi klik kanan hilang ya. Jadi langsung muncul pilihan yang tambahan seperti di Windows sebelumnya atau Windows 10. Jadi kalau kita contohkan untuk buka aplikasi lagi ya, contohnya kita klik kanan, di sini juga hilang ya pilihan yang show more option. Jadi langsung keluar semua yang namanya cut, copy, delete, rename, dan properties. Terus kalau sobat ingin balikin semula, itu tinggal di uncheck aja dan di restart explore, sobat bisa langsung lihat di klik kanan langsung muncul kembali ya show more optionnya. Selanjutnya adalah classic taskbar. Sayangnya di Windows 22H2 yang saya gunakan saat ini itu sudah tidak support lagi merubah Windowsnya menjadi klasik ya, seperti Windows 10 gitu ya, yang ada di sisi kanan. Karena di saya kan sekarang adanya di tengah dan tidak ada tulisan aplikasi di sampingnya ya, seperti Windows sebelumnya. Jadi ini tidak bisa dilakukan lagi. Disable background apps. Jadi ini penting banget bagi sobat pengguna PC kentang atau laptop kentang yang RAM-nya cuma 4GB, RAM-nya 8GB, terus banyak aplikasi yang berjalan di belakangnya gitu ya, termasuk aplikasi dari Windows 11, aplikasi dari Windows Store, dan lain-lain. Nah, itu bisa di-disable pakai menu ini ya. Jadi sobat tinggal checklist aja di sini, maka aplikasi di background itu akan dinonaktifkan. Kemudian ada beberapa aplikasi di sini, tapi saya jelasin yang penting atau favorit saya aja ya. Jadi di sini ada enable sticker on desktop. Jadi kalau kita checklist di sini, kita bisa membuat stiker di desktop kita. Sobat tinggal klik kanan aja di desktop. Di sini ada add or sticker edit stiker ya. Jadi misalkan di sini kita lagi menyesuaikan mood kita gitu ya, lagi dikejar tayang gitu, biar semangat, sobat tinggal pilih stikernya. Di sini sobat bisa edit ya, bisa digedein, bisa dikecilin gitu ya. Jadi sesuai dengan mood kita hari itu. Terserah sobat mau taruh di mana aja, dan ini bisa pasang banyak juga stiker ya. Kalau sudah tinggal klik aja di desktopnya, terus kita klik X di sini. Oke, maka stikernya bisa nempel, jadi bisa ditaruh di kiri pun bisa, bebas, terserah sobat. Remove Windows Spotlight Desktop Icon, biasanya muncul di sebelah kanan atas kalau memang sobat aktifkan ya. Kalau saya sih dinonaktifkan sehingga tidak perlu menggunakan opsi ini. Kemudian di bagian bawah masih banyak menu lainnya, tapi di sini yang menarik perhatian saya adalah Startup Sound. Kalau misalkan sobat bosan dengan startupnya, itu bisa diganti atau bahkan dimatikan di sini ya. Jadi kalau misalkan malam-malam kita mau nyalain PC biasanya bunyi gitu kan. Nah, ini bisa dinonaktifkan atau bahkan diganti suara startup
startupnya. Menu icon, jadi pada menu ini sobat bisa mengatur jarak ikonnya dari horizontal sampai vertikal dan bisa juga mengganti icon fontnya. Jadi tinggal di change tulisan dari ikonnya, misalkan ditebelin, di bold, dan terserah sobat sih, ini bisa di setting segala macam sesuai dengan keinginan sobat. Jika sudah, tinggal klik aja apply change. Kemudian di bagian bawahnya juga ini hampir mirip ya. Jadi di sini sobat bisa mengatur jarak dan jenis fontnya. Ini adalah salah satu menu yang menurut saya penting, yaitu ads dan unwanted apps. Jadi di sini bagi sobat yang nggak suka iklan dari Windows ini, tinggal satu klik aja disable ad in Windows, hilang semua iklannya. Dan kalau perlu semuanya sekalian, personal ads dan tailor experience, checklist aja semua sehingga kita terbebas dari iklan. Automatic registry backup. Jadi sebenarnya kalau untuk Windows 11 yang saya gunakan, ini sudah otomatis backup sih. Tapi mungkin bagi sobat yang pengguna Windows 10, Windows 7 atau Windows 8, itu kita tinggal restore aja settingan registry yang sebelumnya. Jadi di sini banyak pilihan lainnya, tapi saya pilih yang paling penting buat saya, atau mungkin ini juga penting buat sobat gitu ya. Error reporting. Kadang kan nih suka muncul error. Dan kalau errornya sering itu akan memakan memori juga. Jadi dia kesimpan di log ya. Dan akan semakin banyak lognya dan terus di-report ke Windows gitu ya. Jadi sobat bisa matikan fitur ini untuk menghemat penyimpanan dan data juga sih, karena kan dia mengirim terus ke Windows. Disable Windows Update. Jadi menurut saya ini settingan yang penting banget nih bagi sobat yang mungkin kuotanya terbatas, tidak pakai WiFi, karena banyak juga ya kita pakai laptop terus pakai tethering dari HP kita. Dan kalau Windowsnya terus-terusan update, itu kuotanya udah ngalir aja terus ya, habis begitu aja. Jadi sobat bisa disable menggunakan menu disable Windows Update di sini. Jadi ini penting banget. Jadi kalau misalnya sobat yang belum pakai WiFi unlimited atau lagi di luar, matiin Windows Update-nya dari sini aja. Disable driver update. Ini juga sama. Jadi selain Windows-nya update, untuk Windows 11 sekarang juga mereka mengupdate. Misalkan contohnya ya, sobat punya aplikasi Microsoft Office, Office Word, Office Excel gitu ya. Itu juga akan otomatis update kalau sobat punyanya ori gitu ya. Jadi selagi Windows-nya update, mereka juga mengupdate driver-driver yang lain. Contohnya driver CPU sobat, atau VGA sobat, atau driver GPU sobat, itu yang AMD. Bahkan mereka juga mengupdate drivernya melalui aplikasi Windows Update ini juga. Jadi sama ya, sobat di sini perlu mematikan disable driver update kalau memang kuota sobat itu terbatas atau limited ya, pakai HP contohnya. Jadi kita klik turn off. Terus kita coba geser ke bawah dan saya menemukan lagi ini command prompt yang penting banget. Sobat bisa pilih command prompt as administrator. Sobat pilih add elevate di sini ya. Sobat klik apply change, kemudian reboot komputernya dulu untuk mendapatkan efeknya. Di sini sobat tinggal klik kanan aja sudah muncul ya command prompt administrator. Jadi langsung muncul seperti ini. Di saat sobat pingin ping, ya udah tinggal klik ping dan perintah lanjutannya, sehingga sobat jadi lebih praktis ya, nggak perlu ngetik-ngetik di search lagi. Jadi selain menambahkan command prompt tadi, sebenarnya bisa menambahkan banyak settingan lainnya. Jadi ini settingan ke bawah masih banyak banget. Jadi sobat tinggal setting-setting sendiri sesuai dengan keinginan sobat. Terus kalau misalkan sobat bingung, ada yang salah setting terus bingung ngebalikinnya, tenang aja, kita bisa reset all. Jadi sobat tinggal pilih action yang sebelah kiri atas, terus reset all tweak, maka semua akan kembali ke settingan semula. Jadi ini adalah hasil settingan yang tadi kita pakai. Ini kita tinggal reset all semua, atau pilihan aja yang mana aja yang mau di reset. Oke, di sini saya coba reset all aja. Oke, setelah di reset all kita klik kanan. Oke, sudah berubah ya, jadi seperti semula lagi. Oke, kalau video ini bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali sama Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.